Welcome back to Kotak Peti. Dunia pengenceritaan emang tak ada habisnya, bre. Apalagi dunia pengenceritaan saat ini sudah dijadikan penghasilan utama, dikarenakan kemudahan dalam menjajakan kenikmatan melalui aplikasi pemersatu bangsa. Asal lu punya duit, pasti bisa. Dan buat kalian yang sudah klik video ini, thanks, bre. Dan jangan lupa juga klik like dan bagian video ini ke orang terdekat kalian, agar mereka juga tahu jika kisah seperti ini ada. Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita yang berparas sangat cantik. Dan dia adalah seorang sales marketing di sebuah perusahaan yang menjual perlengkapan kecantikan. Si wanita itu ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di dalam kamar indekosnya. Dia mengalami jeratan seutas tali yang membentang dari leher sampai ke belakang. Si wanita itu juga dalam posisi yang sedang terlentang dengan tidak mengenakan sehelai busana di tubuhnya. Menurut keterangan dari beberapa sumber yang gue dapatkan, si wanita itu ternyata dieksekusi oleh seorang pria yang masuk ke dalam kamarnya sekitar 1 jam lamanya. Pria itu diketahui adalah seorang pelanggan yang menyewa jasa pengenceritan si wanita untuk sebuah kenikmatan dalam 1 malam. Dalam pengakuan si pria itu, dia merasa tersinggung dari perkataan si wanita yang merendahkan harga dirinya. Ucapan itu kemudian menjadi alasan si pria itu untuk melakukan tindakan yang mengeksekusi hidup dari wanita tersebut. Dia melakukan eksekusi itu setelah melakukan adegan pengenceritan dengan si wanita tersebut. Hingga dalam sebuah birahi yang memuncak itu, dia melibasnya tanpa sedikit perlawanan. Sebuah prolog awal dari kisah yang sangat memprihatinkan. Dan gue sendiri merasa kasihan dengan wanita tersebut yang masih bekerja dan berada di dunia yang sangat kotor itu. Mereka seolah menyadari akan kesalahan yang diperbuat. Akan tetapi karena tuntutan ekonomi dan gaya hidup yang serba modern itu, mereka seperti tidak punya pilihan pekerjaan yang lain. Dalam kesempatan kali ini, gua akan menceritakan kisah tersebut secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas apa yang sebenarnya terjadi. Terlebih dalam kasus ini, ternyata si wanita ini baru lulus dari sebuah sekolah yang berbasis keislaman. Dia kemudian salah jalan dan terjerumus pada lubang yang sudah digalinya sendiri. Semoga atas cerita yang akan gue sampaikan ini, kita semua memiliki sudut pandang yang luas dan memahami banyak pelajaran apa yang terkandung di dalamnya, agar senantiasa kejadian yang serupa tidak akan pernah terjadi kembali. Sebelum gue akan masuk ke dalam kronologis dari kisah ini, gue terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan korban. Wanita muda tersebut bernama Grisela Anggita Putri, yang kerap dipanggil Anggita. Pada saat itu dia berusia sekitar 20 tahun, sebelum dirinya ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernapas. Diketahui bahwa Anggita Putri ternyata baru lulus sekolah pada tahun 2021. Dia tercatat sebagai alumni di Madrasah Sanawiyah di kota Jakarta Utara. Dari beberapa keterangan yang didapatkan dari para guru yang sempat mengajarnya, Anggita Putri ternyata adalah seorang murid yang cukup aktif di sekolah. Dia bahkan mendapat nilai yang cukup baik dalam mata pelajaran agama Islam. Anggita Putri juga memiliki cukup keahlian dalam membaca Al-Quran. Dia salah satu murid yang terdidik sebagai lulusan yang terbaik. Selain itu, Anggita Putri tergabung dalam organisasi Paskibraka di kota Jakarta. Dia ternyata pernah ditawarkan untuk mengabdi di daerah tempat tinggalnya. Grisela Anggita Putri beralamat di Kecamatan Koja di Jakarta Utara. Dia tinggal bersama dengan kedua orang tuanya dan beberapa saudara kandung di rumah yang terbilang cukup sederhana. Akan tetapi setelah lulus sekolah madrasah, Anggita Putri kemudian memilih untuk merantau ke Kabupaten Indramayu. Dia diajak oleh salah satu temannya untuk mengadu nasib di sana.
Meskipun awalnya Ibu Anggita Putri menolak mengizinkan putrinya untuk berangkat, namun karena desakan ingin hidup mandiri dan membantu keluarga secara ekonomi, Anggita Putri akhirnya diperbolehkan untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Di daerah perantauannya itu, Anggita menetap di sebuah kamar indekos yang bernama Nova 1 di Kecamatan Lemah Mekar di Kabupaten Indramayu. Di sana Anggita Putri bekerja sebagai seorang marketing di perusahaan kosmetik. Dan aktivitas pekerjaannya adalah menawarkan barang kosmetik secara langsung ke konsumen. Hingga seiring berjalannya waktu dan hidup jauh dari keluarga, Anggita pun merasakan kehidupannya mulai sulit dan tidak sesuai harapannya. Penghasilannya sebagai seorang marketing ternyata tergantung dari hasil penjualan barang dagangannya. Dan di bulan-bulan awal Anggita harus hidup secara pas-pasan di tempat tinggalnya yang baru. Biaya hidup yang cukup mahal serta harga sewa kamar indekos yang tinggi akhirnya membuat Anggita mulai memutar otak untuk mencari pekerjaan sampingan. Dari beberapa teman yang dikenalnya di sana, Anggita Putri kemudian mulai berinteraksi secara langsung dengan gemerlapnya dunia malam. Hingga kehidupan dari Anggita akhirnya terjerumus pada pergaulan yang salah. Basic agama yang dimilikinya tidak mampu membentengi itu semua. Anggita kemudian menjadi pribadi yang sangat berbeda. Dia sudah sangat terpengaruh dengan lingkungan dan pertemanan yang cukup beragam. Dari sana Anggita Putri mengetahui bahwa ada pekerjaan yang lebih mudah dan cepat untuk menghasilkan uang. Pekerjaan itu bahkan bisa dilakukan dalam 1 malam saja, dan itu bisa menutup biaya hidup setengah bulan. Pengetahuan baru yang didapatkan oleh Anggita akhirnya mengubah cara pandangnya secara keseluruhan. Dia kemudian mulai memberanikan diri untuk bergabung sebagai wanita dalam perspektif negatif. Beberapa teman baru itu juga yang membuat Anggita Putri akhirnya merasa yakin. Mereka berkata bahwa jadi wanita itu mudah, dan mereka beranggapan bodoh jika wanita harus banting tulang untuk mendapatkan penghasilan. Salah satu teman Anggita selanjutnya mengenalkan sebuah aplikasi hijau. Dia menjelaskan bahwa dengan aplikasi itu, dirinya bisa mencari uang dengan cepat dan tergolong sangat mudah untuk dilakukan. Pada sebuah malam yang terasa sangat dingin itu, Anggita akhirnya membuka jasa pengenceritan untuk para pria di atas kasur. Anggita menyediakan sebuah layanan khusus di dalam kamar indekosnya. Dan dia mencari para pelanggan di sebuah aplikasi hijau yang sudah dia isi dengan beberapa foto yang cukup menggairahkan. Hingga satu pelanggan pertama dalam hidupnya itu akhirnya datang. Pria itu berkumis tebal dan mukanya lumayan sangat menyeramkan. Anggita awalnya hendak menolak atas kesepakatan yang sudah terjadi. Akan tetapi tawaran 500.000 dalam 1 jam cukup menggoda jika harus dilewatkan. Dan Anggita Putri tidak punya banyak pilihan. Dia kemudian memaksakan diri untuk melayani pelanggan pertamanya di dalam kamar indekosnya. Sekitar hampir 30 menit dia bersama pelanggannya melakukan pengenceritan. Kemudian setelah adegan panas itu pun, Anggita langsung menerima uang yang diberikan oleh si pria tersebut. Perasaan dari Anggita Putri seketika bahagia, sebab ternyata melakoni pekerjaan ini benar-benar sangat mudah. Dari sana Anggita akhirnya menjalani aktivitas yang gelap tersebut. Dia kemudian terjebak dalam dunia yang gelap dengan penghasilan yang sangat besar itu. Dari hasil yang didapatkan oleh Anggita dalam melakukan pekerjaannya, dia kemudian akhirnya bisa mengirimkan uang kepada kedua orang tuanya yang berada di Jakarta. Anggita juga merasa sangat bangga bisa memberikan uang jajan kepada saudara-saudaranya di kampung halamannya. Dari pundi-pundi yang berhasil dia kumpulkan, Anggita juga bisa membeli ponsel impiannya dan beberapa barang elektronik lain yang cukup mahal. Hingga kebahagiaan yang didapatkan oleh Anggita pun ternyata bersifat sementara. Sebab tragedi itu kemudian akhirnya datang dan membuat wanita yang berusia 20 tahun itu harus menerima konsekuensi atas pekerjaannya tersebut. Kejadian itu terjadi pada tanggal 20 Oktober di tahun 2022 yang lalu. Dan peristiwa tersebut sempat membuat gempar masyarakat di Kabupaten Indramayu. Dalam kesaksian beberapa orang di kantor kepolisian, saat itu Anggita Putri sedang menunggu orderan di aplikasi hijau. Dia bersama dengan teman-temannya duduk di sebuah kursi di depan kamar indekosnya. Mereka semua memiliki pekerjaan yang sama dengan Anggita Putri.
Menurut keterangan salah seorang temannya, dia menjelaskan bahwa Anggita Putri sebenarnya sudah melayani 3 pelanggan dari jam 7 malam. Akan tetapi karena dia masih ingin mencari tambahan, dia kemudian menunggu sampai selarut itu. Hingga sekitar jam 2 malam, satu orang pria akhirnya datang menemui Anggita Putri. Mereka kemudian tanpa basa-basi langsung masuk ke dalam kamar milik Anggita. Satu temannya itu menuturkan pria yang bersama dengan Anggita terlihat lumayan masih muda. Kemungkinan besar tinggal tidak jauh dari sini. Di dalam kamar miliknya, Anggita kemudian mulai melakukan pekerjaannya dengan sangat telaten. Dia sudah ahli dalam melakukan penceritakan itu. Dan mereka sudah beradu dalam nestapa di atas kasur. Dan untuk sekali pengenceritan dia akan dibayar sekitar Rp300.000. Singkat cerita, aktivitas antara Anggita dan pelanggannya akhirnya sudah selesai. Saat itu Anggita langsung menagih sejumlah uang yang sudah disepakati. Akan tetapi si pria ternyata belum merasa terpuaskan. Dia meminta Anggita untuk kembali kencerit dengannya. Namun wanita berusia 20 tahun itu langsung menolaknya. Dia ingin melakukannya lagi jika pembayaran di antara mereka sudah terselesaikan. Hingga perdebatan di antara keduanya tidak bisa terhindarkan. Si pria tetap bersikukuh untuk melakukan penceritan yang kedua kalinya. Dan berselang beberapa menit mereka berdebat, Anggita Putri akhirnya dibuat kesal oleh si pria itu. Sebab ternyata pelanggan itu hanya membawa uang senilai Rp50.000. Anggita Putri kemudian melontarkan beberapa kata yang cukup pedas. Dia benar-benar marah dan ingin si pria membayarnya secara penuh. Kata-kata amarah yang dikeluarkan oleh Anggita akhirnya membuat pria itu terpancing emosinya. Sebagai seorang laki-laki, dia tidak terima harga dirinya diinjak-injak begitu saja. Hingga 1 menit berikutnya, si pria itu akhirnya menghukum si wanita dengan dieksekusi yang dilakukannya tanpa henti. Si pria mencengkram kuat bagian pernapasan dari Anggita. Dia juga melilitkan sebuah kabel ke bagian leher sampai ke belakang. Peristiwa itu benar-benar berlangsung sangat cepat, dan Anggita tidak bisa melakukan perlawanan apapun, sebab selalu dijegal dengan tenaga yang dimiliki si pria. Dan sekitar 10 menit melakukan tindakan tersebut, Anggita Putri akhirnya harus mengembuskan napas terakhirnya dari pelanggannya tersebut. Si pria yang mengetahui kondisi Anggita dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa, dia kemudian kembali melakukan penceritaan itu dengan penuh rasa birahi. Dan setelah dia puas menikmati tubuh Anggita, kemudian mulai mengambil beberapa barang berharga milik Anggita Putri. Setelah itu si pria selanjutnya melarikan diri dengan keadaan yang tenang agar tidak dicurigai oleh warga sekitar. Singkat cerita, keesokan harinya salah seorang teman dari Anggita yang bernama Wanda kemudian mengetuk pintu kamar Anggita. Dia mencari temannya karena tidak mendapat kabar dari tadi pagi. Akan tetapi ketukan dari Wanda tidak membuat Anggita keluar kamar. Dan sekitar 2 jam berikutnya, Wanda kemudian memanggil beberapa penghuni indekos untuk segera mendobrak kamar temannya itu. Wanda merasa sangat yakin bahwa Anggita berada di dalam dan dia sangat curiga bahwa Anggita sama sekali tidak merespon panggilannya. Hingga pintu kamar indekos itu akhirnya berhasil didobrak, dan seketika itu semua yang masuk ke dalam langsung terdiam membeku. Mereka terkejut melihat penampakan Anggita yang berada dalam kondisi yang tidak wajar. Hal itu juga dirasakan oleh Wanda. Dia bahkan satu-satunya orang yang berteriak sangat keras karena merasa ketakutan. Wanda melihat di depan matanya sebuah tubuh dari temannya yang sudah dalam keadaan kaku dan membeku. Mata dari Wanda kemudian menatap mata dari Anggita. Di sana dia bisa merasakan sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan yang menimpa teman seperjuangannya tersebut. Satu warga penghuni indekos selanjutnya berinisiatif untuk melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwajib. Hingga sekitar beberapa menit kemudian, petugas kepolisian dan tim medis akhirnya datang. Para petugas bergerak cepat untuk mengamankan tempat perkara di dalam kamar indekos tersebut. Mereka juga langsung membawa tubuh dari Anggita Putri ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Beberapa petugas kepolisian selanjutnya bergerak secara sistematis untuk melakukan investigasi. Mereka kemudian menemukan beberapa bukti hingga mendapatkan keterangan dari salah seorang saksi yang terakhir kali bersama korban. Selain itu,
Petugas juga sempat memeriksa kamera CCTV yang terpasang di sana. Mereka akhirnya mendapatkan satu orang terduga pelaku yang berhasil teridentifikasi. Para petugas kepolisian selanjutnya bergerak untuk mencari dan menangkap terduga pelaku. Pria itu bernama Supriyanto Yusuf yang berusia sekitar 31 tahun. Dia sudah punya seorang istri dan satu orang anak yang masih sangat kecil. Supriyanto tinggal bersama mereka di Desa Gelarmanda, Kecamatan Bolongan, di Kabupaten Indramayu. Saat proses penangkapan tersebut, istri Supriyanto seketika langsung menjerit saat suaminya diringkus oleh petugas. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pria yang sudah menemaninya selama belasan tahun itu ternyata sudah melakukan perbuatan keji tersebut. Menurut keterangan dari beberapa sumber berita, Supriyanto kemudian divonis bersalah dan dijerat dengan hukuman maksimal selama 20 tahun kurungan penjara. Sebuah hukuman yang dinilai cukup rendah untuk korban. Sebab aksi yang dilakukan oleh Supriyanto tergolong peristiwa yang luar biasa sangat mengejutkan. Pelajaran apa yang kita dapat dari kasus ini? Tinggalkan komentar di bawah.